Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko Dharma Putra Bangka. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini saya mengupdate nih teman-teman ya, bahan bonsai kelapa sayur yang saya buat hampir 2 tahun yang lalu teman-teman ya. Ini pada konten terakhir teman-teman, kalau tidak salah teman-teman ya, saya melepas batok karena terjadi pembusukan teman-teman ya. Namun kita lihat teman-teman ya, karena saya sedikit lupa programnya teman-teman. Namun saya mengupdate konten 11 bulan lalu kurang lebih teman-teman, 1 tahun lalu kita memprogram akar teman-teman ya, tentang akar agar bahan bonsai kelapa kita sehat, subur, dan terutama tahan lama teman-teman ya, berumur panjang. Ini agar kita tak selalu membuat tunas kelapa dari baru teman-teman ya. Ini pernah saya buatkan juga kontennya teman-teman, saat mengangkat bahan bonsai kelapa ini agar lebih terekspos akar dan batok teman-teman ya, dengan judul konten angkat derajat bonsai kelapa teman-teman ya. Itu maksudnya teman-teman, kita agar image bonsai kelapa kita tak hanya tunas teman-teman ya, karena bibit pohon kelapa itu namanya tunas kelapa teman-teman ya. Kita merubah image tentang bonsai kelapa. Bonsai kelapa itu tak hanya tunas kelapa yang dipercantik teman-teman ya, karena bonsai kelapa itu adalah sebuah pohon teman-teman ya. Bagaimana mungkin teman-teman ya, bibit tunas kelapa sudah kita klaim sebagai bonsai teman-teman ya. Makanya saya merubah image teman-teman. Saya ingin merubah image tentang bonsai kelapa teman-teman ya, karena bibit sebuah tanaman belumlah layak kita sebut sebagai sebuah pohon teman-teman ya. Ini sudah belajar menjadi pohon kelapa teman-teman ya, dia sudah full pecah daun teman-teman. Ini daun terbaru kita lihat teman-teman ya, dekatkan ya. Ini daun terbaru kita lihat teman-teman ya, satu pun daun sudah terurai teman-teman ya. Tidak ada, maksudnya tidak ada satupun daun yang terpaut lagi teman-teman ya. Ini belum mekar. Nah, ini teman-teman, satu daun, tak satupun daun yang masih terpaut teman-teman ya. Ini sudah full pecah daun teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pengecekan akarnya teman-teman ya. Sepertinya batok sudah saya lepas teman-teman ya. Pada konten terakhir teman-teman, ini mengalami aroma batok yang tidak sedap teman-teman ya, bau aromanya tidak sedap, makanya dilepas teman-teman ya. Dan ini pasca pelepasan batok, bahan ini kembali saya ground teman-teman ya, untuk menjaga kesuburan bonsai kelapa ini agar tetap sehat teman-teman ya, meskipun sudah tanpa batok teman-teman. Dan ini sejak dari pertama teman-teman hanya 1 kali pergantian media tanam teman-teman ya, namun sudah 2 kali pergantian pot teman-teman. Oke teman-teman, kita fokus untuk perawatan akar teman-teman ya. Oke teman, sudah cukup kita membuka groundnya teman-teman, dan kita cek program akar serabutnya teman-teman ya. Kita bersihkan terlebih dulu teman-teman. Dan ini teman-teman, 1 tahun lalu akar serabut terlihat sangat jelas banyak teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman, akar-akar serabut ini belum pernah saya bersihkan teman-teman ya, dan saya potong, terutama akar serabut yang masih segar dan sehat-sehat teman-teman. Ini beberapa akar sepertinya rontok sendiri teman-teman. Dan jika saat saya memprogram akar, melihat akar teman-teman, hanya saya membersihkan akar-akar serabut yang memang sudah tua teman-teman ya. Kita lanjutkan teman-teman ya, program akarnya, melihat akar teman-teman. Bisa sedikit kita bersihkan teman-teman ya, menggunakan kuas ataupun bekas sikat gigi ini teman-teman. Ini daun teman-teman sengaja saya rimbunkan teman-teman ya, untuk menghasilkan batang yang kuat dan sehat teman-teman ya.
Karena jika kita menghasilkan batang dengan daun yang minim teman-teman ya, apalagi tanpa daun, itu batang ini tak akan kuat dan tak akan sehat lagi teman-teman. Nah, ini kita bersihkan sekalian batang-batangnya teman-teman ya. Dan ini pasca 1 tahun lalu batang ini masih pendek teman-teman, dan sekarang alhamdulillah sudah bertambah tinggi teman-teman ya. Meskipun kita merimbunkan teman-teman ya, dengan merimbunkan daun dan pelepah, bonsai kelapa kita tak akan mengakibatkan bonggol kita pendek teman-teman ya. Justru dia akan cepat lebih meninggi teman-teman ya, karena batang itu dihasilkan dari pelepah yang hidup teman-teman, bukan dari pelepah yang mati teman-teman ya, karena kita potong. Oke teman-teman, dan teman, untuk menjaga kesuburan bonsai kelapa ini teman-teman ya, tentunya kita memerlukan pupuk teman-teman ya, karena kita menggunakan media tanam yang terbatas teman-teman ya. Meskipun ini tak terlalu kecil teman-teman ya, bisa tergolong besar, karena namun inilah triknya teman-teman ya. Jika kita menggunakan pot yang terlalu minim teman-teman, otomatis nutrisi sedikit teman-teman ya. Bagaimana mungkin sebuah pohon akan hidup layak dengan media tanam yang sangat minim teman-teman ya, bahkan hanya sebesar kecil teman-teman ya. Justru ini sudah cukup layak teman-teman ya, ukuran potnya, karena dia sudah menjadi pohon teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya selalu menggunakan bawang merah teman-teman ya untuk pupuk bahan bonsai kelapa ini. Bisa kita oleskan pada akar-akar ini ataupun pangkal-pangkal batang ini teman-teman. Juga bisa kita menggunakan air rendaman bawang merah ini teman-teman, dan kita siramkan selalu pada media tanamnya teman-teman. Ini saya lebih dominan mengoleskan akar-akar ini dengan bawang merah teman-teman ya. Hanya ini pupuknya teman-teman, dan saya tidak menggunakan pupuk terutama bahan kimia teman-teman ya, serta pupuk kandang teman-teman. Saya juga tidak pernah menggunakan pupuk kandang teman-teman, karena penggunaan pupuk kandang yang tidak tepat bahkan akan justru merusak pertumbuhan kelapa kita teman-teman ya. Karena cukup sulit mencari pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan sempurna pada tanah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita beralih kepada batangnya teman-teman. Ini teman-teman, batang yang dihasilkan teman-teman semakin lama semakin besar teman-teman ya. Ini awalnya saya program daun namun tak terlalu kerdil teman-teman ya. Terlihat batang bonsai kelapa ini cukup kecil pangkalnya teman-teman ya, cukup kecil. Namun dengan kita merimbunkan teman-teman, batang ini semakin besar dan semakin tinggi teman-teman ya. Ini bahan kelapa sayur sekitar berusia 4 tahun lebih sedikit teman-teman ya. Alhamdulillah dia sudah full pecah daun. Dan ini tetap saya menggunakan metode sayat ekstrim teman-teman ya, ataupun sayat tapis teman-teman. Saya menganggap ini teman-teman ya, sayat tapis itu yang sesungguhnya teman-teman adalah arti dari singkatan dari sayat tapak dan pelapis teman-teman ya. Inilah sayat tapis teman-teman ya. Kita menguliti pelapis ini hingga ke tapaknya teman-teman. Namun jika hanya menguliti pelapis bagian atas, ini namanya sayat pelapis teman-teman ya, hanya sayat tipis istilahnya teman-teman. Dan ini ada ketidaknormalan satu teman-teman ya. Pernah juga saya katakan membuat konten saat dimakan oleh hama teman-teman ya. Ini menghitam teman-teman karena dimakan hama teman-teman ya. Terlihat dia kecil kerdil karena tergencet hama teman-teman ya saat dimakan oleh kutu hitam. Dan tidak saya buang daunnya teman-teman untuk mempertahankannya rimbun. Pada daun selanjutnya alhamdulillah sudah normal teman-teman ya. Dan ini sudah full pecah daun teman-teman ya. Terlihat teman-teman, ini tidak satupun daun yang terpaut teman-teman ya, meskipun ini sedikit belum normal karena ujungnya kerdil teman-teman. Dan ini pada daun selanjutnya teman-teman, ini sudah kembali full normal teman-teman ya. Ini ke daun sudah kembali melebar dan sedikit membesar teman-teman. Dan ini teman-teman, kita mengontrol pertumbuhannya teman-teman ya, agar
tetap seimbang dengan pelepah yang sedikit panjang dan daun sedikit lebar-lebar teman-teman ya. Ini kelapa sayur teman-teman ya. Jika ini terlalu kerdil teman-teman, ini jika kita kerdilkan teman-teman, batang ini akan ikut kerdil teman-teman ya. Saya sudah punya banyak bahan bonsai kelapa yang awalnya bonggol besar karena kita terlalu mengkerdilkan daun teman-teman. Batang pun ikut mengecil ke atas teman-teman ya, meskipun kita tidak menebas ekstrim, namun karena kita memprogram daun yang terlalu kerdil juga bisa mengakibatkan batang itu ikut kecil teman-teman ya. Oke teman-teman, ini akan saya lanjutkan perapiannya sedikit teman-teman. Berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih support, like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.